Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Dan yang lebih spesial hari ini, kita nggak ngobrol sendirian loh. Hari ini kita akan kedatangan sosok yang sangat penting dalam lingkungan kampus kita. Nah, sebelum apa, Pak, boleh perkenalkan nama Bapak dan Bapak menjabat apa di Fakultas Sains dan Teknologi? Terima kasih sebelumnya pada Winur sudah mengundang saya untuk mengikuti podcast ini. Baik, nama saya Dr. Taufan Arif Adli, STMT. Sekarang diamanahkan sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Oke, baik. Nah, Pak, sebelumnya sesi bertanya, kita udah bisa mulai untuk sesi pertanyaannya, Pak. Baik, boleh. Pak, menurut Bapak nih, Bapak apa sih mahasiswa itu dan apa sih fungsi mahasiswa itu? Mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan. Yang namanya agen perubahan adalah orang atau kumpulan orang-orang yang mempunyai visi misi untuk berubah dari hal-hal yang biasa, dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang luar biasa dan menuju hal yang baik. Oke, Pak. Sesi kedua pertanyaan, Pak. Banyak kita lihat mahasiswa baru nih masih membawa kebiasaan nih dalam pola pikiran sama ke dunia kuliahan nih, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak cara terbaik mereka agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih lingkungan kampus yang lebih mandiri, Pak? Untuk mahasiswa baru, pertama kali harus mengubah mindset, cara berpikirnya dulu. Mindset ketika di SMA atau SMU itu jauh berbeda dengan mindset ketika menjadi mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu dibutuhkan kemandirian lebih, dibutuhkan kerja keras lebih, dibutuhkan kesungguhan untuk mencapai tujuan sebagai mahasiswa. Pak, menurut Bapak, apakah ada pergeseran motivasi kuliah di kalangan mahasiswa sekarang? Misalnya seperti kuliah untuk mendapatkan gelar dan bagaimana pandangan Bapak melihat perbedaan karakter mahasiswa di era modern seperti sekarang dibanding dengan sebelumnya, Pak? Ya, memang karakteristik mahasiswa dulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Iya. Zamannya juga sudah berbeda. Iya. Apalagi di masa saya, di mana untuk menjadi mahasiswa aja sulit. Ya. Jadi tadi kembali ke mindset. Kalau dulu yang paling utama adalah mahasiswa itu tetap menjaga akhlaknya sebagai seorang penuntut ilmu. Itu kalau dulu begitu karakteristiknya. Kalau sekarang saya terus terang sebagai dosen sangat khawatir dengan perubahan
karakter akhlak mahasiswa sekarang. Jadi apakah itu dipengaruhi oleh zaman, apakah dipengaruhi oleh teknologi, atau memang tidak mendapatkan pemahaman yang baik ketika masih di sekolah-sekolah dulu di SD, SMP atau SMA. Tapi yang paling menonjol, walaupun secara teknologi, metodologi sekarang lebih baik, jauh lebih baik dari metodologi zaman dulu, tapi di sisi akhlak mahasiswa sekarang jauh lebih beda ya Pak? Jauh beda, Jauh maksudnya beda saya bilang jauh lebih buruk. terlalu buruk. Ya ada pergeseran, distorsi tentang akhlak mahasiswa hari ini sebenarnya. Memang kritis tidak masalah sih, dari dulu memang mahasiswa harus kritis, memang sudah karakteristik mahasiswa satu kritis, tapi akhlak sebagai penuntut ilmu itu diperlukan. Kalau Muslim kan ukurannya idolanya kan Rasulullah Muhammad SAW. Karena innamal bu'itsu liyutammima makharibal akhlak, bahwa Nabi itu, Rasulullah itu diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, dan itu menjadi salah satu tugas Rasulullah yang juga harus kita ikuti, apalagi sebagai anak muda dan mahasiswa. Sekarang kan mahasiswa kan sekarang udah modern kan, udah canggih nih kan Pak. Jadi kalau gimana ya supaya mahasiswa itu bisa kayak lebih gimana ya juga kayak lebih punya karakter sendiri, kayak karena kan sekarang udah masih lebih canggih lah sekarang gitu Pak, bisa dibilang. Harusnya dengan kemudahan akses, kecanggihan teknologi hari ini, harusnya kan mahasiswa bisa lebih mengakses bagaimana sih menjadi mahasiswa dengan akhlak yang baik itu. Harusnya lebih mudah kan mendapat akses itu kan. Tapi kalau saya lihat fenomenanya bermula dari tadi sekolah dasar, SMP, SMU. Jadi pendidikan karakternya perlu ditingkatkan. Dulu sempat di masa pemerintahan sebelumnya ada program apa, karakter building, apa pembinaan karakter ya. Tapi hari ini ternyata belum optimal. Kami hari ini kita mahasiswa dan dosen sebagai aktivitas akademika diharapkan mampu berdampak kepada masyarakat dan sekitar. Penelitian kerjasama perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen, hari ini diharapkan bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Jangan hanya di atas kertas yang terbit di jurnal-jurnal, di artikel, di buku-buku, hanya sebatas tulisan, tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Begitu juga dengan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini harus mempunyai dampak kepada masyarakat, harus bermanfaat kepada masyarakat, bukan hanya sekedar sebuah program kerja saja. Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja Pak beasiswa yang bisa diperoleh mahasiswa baru ketika kuliah di Universitas Samudra? Nah, ini yang dicari mahasiswa sebelum masuk ke pasti
beasiswa enggak. Ada banyak beasiswa dari kementerian sendiri dan di Saintek ada beasiswa KIP kuliah. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Ada program kementerian. Untuk level provinsi, karena kita di Aceh, pemerintah Aceh itu ada meluncurkan program beasiswa Aceh Carong. Aceh Carong itu nama beasiswa, bahasa Aceh, Aceh Carong, Aceh pandai, Aceh pintar. Itu untuk mahasiswa yang ber-KTP Aceh bisa mengikuti program beasiswa itu. Lalu untuk stakeholder ada beasiswa dari Kementerian dari Perbankan, beasiswa Bank Indonesia, ada BI. Lalu ada juga beasiswa Bank Syariah Indonesia BSI. Lalu ada beberapa di daerah di luar Aceh, pemerintah daerah juga menyerapkan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian ada beasiswa yang diluncurkan oleh kementerian juga, beasiswa Pendidikan Indonesia (PPI). Jadi ada banyak sebenarnya sekarang negara memfasilitasi semua warga negara Indonesia untuk bisa tetap kuliah. Kenapa? Hari ini jumlah sarjana S1 saja di Indonesia itu dibandingkan dengan jumlah penduduknya kan cuma berapa? 5% saja dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kita masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Jadi maka oleh itu pemerintah sekarang banyak memberikan beasiswa. Bagaimana pendapat Bapak atas kebijakan Kemendikbud Saintek? Apakah sangat cocok Pak untuk mahasiswa di area sekarang? Ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi hari ini meluncurkan program baru yang bernama Kampus Berdampak. Ada sedikit perbedaan memang dengan program kementerian yang lama. Itu namanya Kampus Merdeka. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM. Perbedaannya terletak di fokus kementerian. Kalau dulu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih lebih umum. Sekarang kemudian kita berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Artinya fokusnya pada pendidikan tinggi dan yang berfokus pada urusan sains dan teknologi. Karena hari ini siapa yang menguasai sains dan teknologi dialah yang menguasai dunia. Oleh karena itu kementerian sadar hanya dengan itulah Indonesia akan cepat menuju program Indonesia Emas. Ya. Maka salah satunya diluncurkanlah program kampus berdampak. Apa maksudnya kampus berdampak itu? Kampus yang memberikan dampak atau manfaat sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat, kepada masyarakat. Ya, Pak, berarti beasiswa itu sangat butuhlah untuk mahasiswa untuk bisa membantu masa perkuliahan mereka ya, beasiswa itu. Ya, memang itu yang dicari-cari oleh mahasiswa sebenarnya. Sangat Karena membantu mereka itu berarti ya Pak. dengan keterbatasan ekonomi hari ini,
akses perguruan tinggi itu menjadi sulit. Oleh karena itu program beasiswa dibutuhkan dan dicari oleh mahasiswa hari ini. Karena banyak beberapa kasus ada mahasiswa lulus undangan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, tapi dia tidak melanjutkan kuliahnya walaupun lewat jalur SNBP prestasi karena tidak dapat beasiswa KIP misalnya. Banyak kasus seperti itu. Artinya akses ke perguruan itu ternyata masih mahal ya, karena memang di negara maju kuliah udah gratis. Maka beasiswa begitu penting bagi mahasiswa hari ini. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Seberapa penting Pak organisasi mahasiswa untuk universitas Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan agar adik-adik mahasiswa baru paham dan memiliki minat untuk masuk ke organisasi ini Pak. Ya, pertanyaan yang menarik dan sangat bagus. Hari ini fenomena yang saya lihat, mahasiswa sudah enggan untuk ikut organisasi kemahasiswaan. Padahal mahasiswa tanpa organisasi itu akan kering deh. Karena pengalaman di organisasi itu tidak ditemukan di kelas. Jadi dengan berorganisasi seorang mahasiswa itu bisa lebih mandiri, bisa bekerja sama dengan tim, meningkatkan kapasiti buildingnya, lalu bisa memilih minat dan bakat sesuai dengan keminatannya, kemampuannya. Oleh karena itu sebenarnya memasuki organisasi mahasiswa bagi mahasiswa itu wajib dalam tanda kutip sebenarnya. Harusnya Ormawa itu mendukung proses belajar mengajarnya di kampus. Harusnya Ormawa itu bisa mempercepat studinya di kampus. Itu idealnya. Karena cuma zaman dulu tuh ada istilah kalau nggak lama kuliah bukan aktivis namanya. Kan ada tagline macam begitu ya. Hari ini nggak berlaku tuh. Malah harusnya aktivis mahasiswa itu menjadi lebih kritis, menjadi lebih cepat untuk menyelesaikan studinya karena dia bisa mengembangkan diri di organisasi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pak, nah pertanyaan terakhir nih Pak, apa nih Pak pendapat Bapak tentang mahasiswa yang tidak ingin masuk organisasi dan tidak peduli dengan organisasi yang berada di universitas Pak? Ya baik. Bagi adik-adik mahasiswa yang apatis terhadap organisasi mahasiswa, nanti mereka akan merasakan ketika berada di dunia kerja atau di masyarakat. Karena dunia kerja di masyarakat membutuhkan orang-orang yang bisa beradaptasi dan bekerja bersama, menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi yang baik, dan itu hanya bisa diperoleh dari pengalaman kita berorganisasi. Dan sayangnya kalau bagi mahasiswa yang tidak berorganisasi, dia kan nggak pernah ketemu itu, karena di kelas sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, di kelas tuh nggak ada pengalaman organisasi. Dosen nggak pernah ngajarin, nggak ada kurikulumnya. Makanya organisasi kemahasiswaan itu adalah bagian dari ekstrakurikuler yang tidak didapatkan di kelas. Banyak sekali boleh kita lihat para pejabat negara,
para pengusaha, orang-orang sukses di luar sana itu mendapatkan jabatan itu, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kemampuan untuk memanage perusahaan dan seterusnya, menjadi orang-orang hebat, bermula dari organisasi kemahasiswaan. Saya belum membaca memang hasil penelitian apakah ketika aktivis mahasiswa itu mendapat pekerjaan lebih baik dibandingkan non aktivis mahasiswa. Saya belum pernah membaca, tapi dari pengalaman yang saya peroleh dan dari melihat dari kondisi hari ini, maka aktivis di kampus itu lebih banyak peluang pekerjaannya, lebih banyak relasinya dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya Pak udah menyempatkan waktu untuk datang di podcast BEM Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Samudra. Obrolan hari ini sangat membuka wawancana dan memberi semangat baru untuk kami bagi mahasiswa. Semoga selalu dan sampai jumpa di diskusi lainnya. Saya Kuinur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.